warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Jumat berkah kawan. Semoga di hari Jumat ini kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap diberikan kesehatan, kemudahan mencari rezeki, kemudahan mencari jodoh bagi kawan-kawan yang jomblo, dan kemudahan mencari pekerjaan bagi kawan-kawan yang nganggur, yang sering nongkrong di warung kopi, sering bermain catur, sering di pos ronda, atau mengganggu Pak RT untuk ngajak main catur kawan. Ya, jangan main catur terus kawan. Memang catur itu candu. Kalau sekali main, maunya main terus, apalagi kalah. Kita akan semakin penasaran. Oke kawan, di hari Jumat ini sebelum kita ke Singfield Cup, saya akan update terlebih dahulu hasil dari duit tarungnya Hans Niemann Muge versus Edin Bacot di Paris, Prancis. Dari seri kelanjutannya Hans Niemann melawan dunia. Hans Niemann against the world. Seri duit tarung ketiganya untuk tahun ini kawan. Setelah berhasil mengalahkan Anish Giri di Utrecht, Belanda, kemudian mengalahkan Nikita Vitukov di London, kali ini berhadapan dengan Edin Bacot, di mana keduanya sudah menyelesaikan permainan klasikal. Sudah 3 hari mereka bermain kawan, dan Hans Niemann menang telak, menang 3 game kawan. Menang pada game kedua, game keempat, dan game ke-6. Dari 6 game yang mereka mainkan kawan, kebanyakan bermain dengan Shishlai Defense dan 2 game bermain dengan Ruy Lopez. Nah, kemarin kita otak-atik game keempat mereka kawan. Yang kita otak-atik kali ini adalah game ke-6 pada hari ketiga. Nah, dengan kemenangan 3 game di permainan klasikal ini kawan, sekarang Hans Niemann berhasil menembus posisi ranking 19 dunia kawan. Dengan elo-nya sudah mencapai 2733. Sudah bisa bersanding dengan pemain Super Grandmaster 2700 lainnya kawan. Coba lihat Hans Niemann. Ya, mungkin tahun depan kita akan sering melihat Hans Niemann bermain di event-event utama. Sudah tidak lagi bermain di turnamen terbuka kawan. Mungkin banyak sekali undangan yang akan dialamatkan pada Hans Niemann tahun depan. Kita tunggu saja. Langsung saja ke papan analisis dari permainan Hans Niemann melawan Edin Bacot pada game ke-6. Dengan tema permainan Shishlai Defense. Shishlai Defense yang sama dimainkan oleh kedua pemain seperti pada game keempat. Jadi di tahap pembukaan sampai nanti di poin tertentu, tak perlu saya ulangi lagi, perjelas satu persatu langkah kedua pemain, karena sama persis kawan langkah kedua pemain di posisi ini. Nah, pion A5 sampai langkah ke-9 ini juga sama persis pada game keempat kemarin. Bagi kawan-kawan yang belum menonton game kemarin kawan, seperti biasa, nanti di akhir video saya sertakan linknya kawan. Setelah pion A4, pion B4, kuda B1, nah di sini kuda F6 kawan, kuda D2, nah disinilah perbedaannya. Edin Bacot kemarin dengan kuda G4, coba menyerang gajah. Hans Niemann melangkah kuda C4, langsung caplok kawan. Kuda caplok gajah E3, ambil balik menggunakan pion E. Membuka laju F bagi bentengnya nanti. Rokade pendek otomatis langsung menyerang peta F7. Saya akan sedikit lagi perpanjang untuk memperjelas situasi permainan kemarin kawan. Nah, di sini ada ide penting dengan pion A5 kawan. Bagi kawan-kawan yang penasaran gamenya seperti apa, ya kalian lihatlah secara detail penjelasan admin. Nanti di akhir video saya sertakan linknya seperti biasa. Dan Hans Niemann memenangkan game keempat itu kemarin lusa. Oke, ada perbedaan. Jadi gajah B7 sekarang dicoba oleh Edin Bacot. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu langkah terakhir kemarin kita lihat dengan langkah kuda G4. Tapi gajah B7. Tuh, menekan diagonal terang panjang kawan. Hans Niemann langsung rokade. Menteri C7 mungkin diikuti dengan gajah D6 nanti langsung kawan. Di sini pion H3 untuk menghindari tekanan dari gajah menteri nanti dan juga untuk kontrol peta G4. Pion D5 tantang Edin Bacot, ditolak dengan langkah gajah D4, langkah bagus kawan untuk eliminasi kuda. Kalau tantangan ini diterima kawan, coba lihat, sangat berbahaya juga bagi menteri putih kawan. Putih akan kehilangan tempo di sini. Ya, mungkin di sini ada pergerakan gajah ini bergerak ke peta D4 kan untuk menghindari serangan kuda. Mungkin ada benteng D8. Putih akan kehilangan momen. Jadi gajah D4 untuk serang kuda di sini. Blokade dengan pion E5. Menteri G3, langkah cantik dari Hans Niemann kawan untuk coba pin pion, coba rebut pion di sini, juga menekan pion G7. Bagaimana mempertahankan pion ini?
gajah D6 dipilih oleh Edinburgh Court melepaskan pion G7-nya. Bagaimana jika dengan langkah kuda D7 kawan? Tetap menjaga pion-pion di sini. Nah, di sini pion E akan pukul pion D4, gajah ambil balik, tapi kalau Stockfish menyukai dengan langkah pion H4 terlebih dahulu, menteri bergerak ke petak E3, nah bisa geser, mengembangkan gajah E7, sedikit menahan untuk ambil pion ini. Tapi kalau kalian langsung ambil pion yang di sini kawan, maka putih juga akan bisa keluarkan benteng AE1 atau benteng FE1 kawan. Jadi memilih dengan langkah gajah D6 saja Edinburgh Court di sini melepaskan pion G7-nya. Menteri ambil pion G7, raja naik ke petak E7. Melindungi kuda, koneksikan dua benteng, dan benteng siap digeser menjebak menteri. Menteri langsung tarik mundur ke petak G5. Ada juga ide pengorbanan menteri di sini kawan dengan langkah pion F4. Setelah benteng AG8 di sini, kalian bisa caplok kuda. Menteri ambil kuda F6, ambil balik oleh raja. Berikutnya diikuti pion F pukul pion E5 skak, raja mundur. Kalian ambil pion pukul gajah skak, ambil balik oleh menteri. Mungkin kalian lanjutkan gajah ambil benteng di sini kawan. Apakah kalian berani dengan permainan seperti ini? Dengan komposisi permainan akhirnya jadi seperti ini. Kita masih punya menteri, punya benteng, punya gajah. Kalian punya sepasang benteng, kuda, gajah. Rasanya kok belum cukup untuk melawan menteri ya. Memang sementara kita lihat permainan dirasa ya imbang lah. Bisa dibilang begitu ya. Benteng AE1 kah? Persiapan discover check. Benteng G8 mendukung menteri nanti ke depan. Memilih dengan menteri bergerak mundur ke petak G5. Nah, langsung geser benteng AG8 mencoba mendesak posisi menteri merupakan opsi terkuatnya kawan. Mungkin nanti menteri akan bergerak ke petak H4. Nah, bisa dilanjutkan dengan langkah pion dipukul pion E4. Dilanjut, di sini gajah ambil pion E4. Nah, baru pion ambil gajah D4. Ada benteng AE1, persiapan discover juga di sini. Gajah mundur, gajah F4 skak, blokade di sini supaya tidak kehilangan kuda kawan. Tapi memilih dorong pion H4 terlebih dahulu. Mencoba menjebak menteri kawan. Agar menteri ini kalau ada benteng ini, dia akan terpaksa mungkin mundur. Dan nanti akan tempo juga kawan. Hans Niemann tidak peduli. Meluncurkan serangan dengan pion F4-nya untuk membuka lajur F kawan di sini nanti ke depan. Benteng AG8. Blunder ternyata mencoba menjebak menteri kawan. Sekarang menteri sudah tidak bisa mundur lagi. Coba lihat. Hanya bisa bergeser tapi diikuti dengan benteng, gajah, dan menteri bisa terjebak. Apa langkah terbaiknya bagi hitam di sini? Dengan benteng H5 langsung. Nah, kalau ada menteri ini mundur kawan, petak G7 diikuti benteng G8. Kemungkinan menteri langsung ambil kuda. Ambil oleh raja, seperti ini jadinya seperti tadi. Langkah terbaiknya untuk menjebak menteri seperti itu caranya, tapi dengan langkah benteng AG8. Menteri F5, ya bisa dengan gajah, dengan benteng kawan. Benteng H5 dipilih oleh Edinburgh Court. Di sini dengan langkah pion F pukul pion E5, garbu gajah, garbu kuda kawan. Benteng ambil menteri. Pion pukul gajah, tempo skak terlebih dahulu. Ambil balik oleh menteri, baru benteng pukul benteng F5. Menukarkan menterinya dengan benteng plus gajah. Apakah sudah cukup kawan? Dan di sini coba lihat. Posisi kuda dalam posisi terancam. Kalau kalian mundur ke petak H7 mungkin. Tapi memilih benteng ambil pion G2. Edinburgh Court menyerahkan bentengnya kawan dan mencoba keluar menyerang menteri G3 skak. Raja F1. Menteri ambil pion H3 skak dan berharap pada pion bebasnya kawan. Di sini raja bergerak ke petak E2 yang kuat. Mungkin nanti diikuti kuda ini akan bergerak ke petak G4 kah atau melakukan skak terlebih dahulu, atau kuda ini bergerak ke petak H5 kalau diambil oleh benteng, menteri skak, benteng jatuh. Memilih raja ke petak E1. Dan sekarang sudah saatnya pion pukul pion E4 yang terkuat kawan. Ya mungkin kuda akan jatuh skak. Raja bergeser ke petak D7. Diikuti benteng bergerak. Tapi memilih dengan langkah kuda caplok pion E4 untuk menghindari tekanan benteng ataupun gajah. Gajah sikat kuda E4. Ambil balik oleh pion dan benteng E5 skak. Di posisi ini Edinburgh Court menyerah. Walaupun terlihat bukan langkah terbaik, benteng melakukan skak untuk mendapatkan pion juga.
benteng F2 yang kuat menurut engine. Tapi ini sudah cukup membuat Edin Barcode menyerah. Tentu game ini masih cukup panjang kawan ya. Masih cukup panjang. Masih bisa membuat repot putih. Dengan kekuatan gajah ataupun menteri, ya tetap putih masih dalam posisi unggul dengan jumlah perwira kawan. Sepasang benteng dengan dukungan gajah klub plus kuda, masih putih tetap unggul di atas papan. Tak perlu saya lanjutkan lagi ya game ini ya. Silakan kalian otak-atik, kalian mau pergi kemana? Gerak ke petak D7 kah? Ya diikuti langkah kuda mungkin nanti. Untuk backup raja memang coba lihat kawan. Hubungan kuda raja dalam posisi terbuka cukup kuat untuk menghindari atau mencegah menteri lawan untuk melakukan skak-skak pada titik-titik dan geometri. Oke, itulah kawan game ke-6 antara Hans Niemann Muge versus Edin Barcode. Sejauh ini kawan, Hans Niemann tak terhentikan. Hans Niemann masih terlalu kuat buat Edin Barcode. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dari permainan Siege Defense dengan variasi Taimanov sub variasi Bastrikov tadi bisa jadi pilihan kalian untuk memilih pembukaan saat melawan Siege Defense, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.